Saya melihat Qin Yichen menyapu langit dengan senjata Kaisar Bihai. Ketika banjir besar datang, ujung tombak dari senjata kekaisaran lebih baik untuk menyusul, seperti pemandu, menyebabkan banjir dahsyat bergerak dengan gelombang kekaisaran senjata. Pada saat itu, banjir berada di depannya, tetapi hati Qin Yichen tenang. Dia bahkan membayangkan bahwa dia telah berubah menjadi setetes air dalam banjir, karena dia ingin menjalankan kekuatan ini dan dia hanya bisa berbaur dengannya. Ini semua adalah hal yang benar, dan sangat sederhana untuk dikatakan. Tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya tampaknya lebih kuat daripada tusukan Kaisar Bihai. Saya melihat banjir dipandu, melewati Qin Yichen bersama Kaisar Bihai, dan berubah menjadi elemen air. Pada saat itu, Qin Yichen memikirkan 4 atau 2000 kati yang ditekuk, dan memikirkan Tai Chi Yin dan Yang. Sampai, ketika ujung tombak dari senjata kekaisaran melintasi pipinya di sisi lain, ini adalah kesempatan terkuat untuk melakukan serangan balik. Membunuh. Pada saat itu, diseret seperti belayan, secara bertahap kembali ke banjir yang tenang, dan sekali lagi berubah menjadi amukan yang mengerikan. Bahkan banjir itu pahit dan dingin, karena mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya, dan tsunami mengguncang langit. Qin Yichen sepertinya menghilangkan sisi baik dari air. Sama seperti jika serangan Qin Yichen berubah menjadi banjir, tidak dikatakan ada keberuntungan. Dia tersapu ke pantai oleh banjir atau bisa bernapas minta tolong saat tsunami. Begitu dia jatuh ke air, dia akan tenggelam, dan dia akan jatuh ke dasar air dan tidak bisa membalik. Tao memiliki yin dan yang, dan Qin Yichen mengagumi kebaikan Tao air. Tetapi sekarang, mengalahkan Bai Guanxing adalah hal yang paling penting. Oleh karena itu, niat membunuh yang tak ada habisnya adalah Yangnya. Dia dengan paksa menghancurkan yin dan yang, hanya yang menelan langit. Pukul. Kekuatan yang terkandung dalam pukulan ini lebih kuat daripada banjir yang didorong oleh lengan baju Bai Guanxing. Tetapi yang terakhir tersenyum menghina di matanya. Tidak bisa rugi, gunakan alat ajaib. Begitu kata-katanya selesai, Bai Guanxing tidak terburu-buru, dan mengeluarkan naga petir kecil dari tangannya. Begitu naga petir menjulurkan kepalanya, Bai Guanxing mencekik tenggorokannya. Seolah-olah mencabut janggut untuk seekor kucing atau anjing, Bai Guanxing mencabut janggut, menyebabkan naga petir itu bergolak, tetapi tenggorokannya terjepit, tidak bisa keluar sama sekali dari manset mantan. Dengan janggut yang ditransformasikan oleh kekuatan Lei Ze di tangannya, cahaya petir terus berkibar. Lei Wei adalah kekuatan maskulin paling kejam antara langit dan bumi. Tetapi di tangan Bai Guanxing, itu tidak menentu seperti pita. Pergi dengan amarah, untayan Lei Wei ini dikorbankan oleh Bai Guanxing, menghadapi tsunami yang dahsyat. Dan pada saat Bai Guanxing mengorbankan Lei Wei, tsunami yang cukup menelan langit dan bumi juga diubah menjadi 9 naga biru oleh Qin Yichen. Ini adalah peningkatan kekuatan. Qin Yichen belum berubah. Dia masih belum menembus Kaisar. Dulu dia hanya dikelilingi oleh naga biru laut biru. Tapi sekarang, dia cukup untuk menyebabkan 9 naga keluar, melolong langit dan bumi. Apakah jalan surga tirani? Tampaknya tidak kuat, dan bahkan tidak akan memberi Qin Yichen sedikit berkah ilahi. Dan itu tidak akan membiarkan Qin Yichen mengambil artefak kekaisaran secara misterius. Patuhi dao surga. Jika aku dibunuh atau dibunuh, tubuh akan jatuh. Jalan surga ada di mana-mana. Tapi sepertinya miau-miau tidak ada. Tapi surga benar. Qin Yichen juga secara bertahap menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah hal yang benar. Setiap kekuatan-kekuatannya digunakan di tempat yang tepat, dan setiap kekuatan diberikan ke tingkat yang benar. Sebelumnya, sulit baginya untuk menggunakan kekuatan Kaisar Bihai, dan Qin Yichen acuh tak acuh terhadap ini. Karena bagaimanapun, dia mengangkat Kaisar Bihai, bahkan menginjak tulang para penyintas Bihai. Apakah artefak Kaisar Bihai tidak dapat menggigitnya kembali? Ini semua berkat bantuan sekelompok Taois untuk temperamen. Tetapi hari ini, Qin Yichen mulai menyadari bahwa senjata kekaisaran Bihai adalah senjata kekaisaran klan Bihai. Dan orang asing tidak memenuhi syarat untuk mengeluh karena tidak dapat menggunakan kekuatan ekstrim mereka. Tiadao memperbaiki dirinya sendiri, dan Tiadao tidak dapat mengubah senjata kekaisaran Bihai. Tetapi meminta Qin Yichen untuk mencoba mengintegrasikan senjata kekaisaran Bihai, untuk mengungkapkan kerendahan hati dan rasa bersalah. Dan untuk meminjam kekuatan dari klan kekaisaran yang telah dia bunuh. 9 naga air melonjak ke langit, tsunami dan naga menghancurkan jiwa-jiwa. Naga air juga mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Dan cakar naga tampaknya merobek semua yang dihalangi, yang menunjukkan ganas dan sombongnya, yang membuat kekuatan membunuh lebih kuat dan kekuatan bertarung lebih berani. Sebaliknya, janggut Lei Ze yang dicabut oleh Bai Guanxing terlihat sekecil cacing tanah yang berhadapan dengan 9 naga sejati. Tetapi hal yang tidak penting tidak lemah, bahkan ketika Bai Guanxing melepaskan janggutnya, Qin Yichen tidak bisa menahan gemetar. Ini adalah janggut yang diubah oleh kekuatan Lei Ze. Saya khawatir 9 naga biru di Laut Biru tidak cukup untuk janggut itu. Tapi Qin Yichen dengan cepat menghentikan riak di Daoxin. Bagaimanapun,
Bai Guanxing benar. Dia adalah orang pertama yang mengambil artefak kekaisaran Bihai. Dia tidak mengorbankan senjata kekaisaran, dan Bai Guanxing pasti tidak akan mencabut jenggot Lei Ze. Namun, pada saat berikutnya, Qin Yichen baru saja kembali ke Daoxin yang tenang, dan sekali lagi menjadi ketakutan. Karena pada saat ini, 9 naga biru laut biru sudah bentrok dengan sinar guntur itu. Qin Yichen ingin mengambil kesempatan itu. Dia mengorbankan pukulan senjata kekaisaran. Seharusnya hampir tidak bisa bersaing dengan kekuatan guntur dan Ze. Dan dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mempersempit jarak dengan Bai Guanxing. Tetapi siapa sangka bahwa petir ini tidak akan berhadapan langsung dengan Bihai Changlong. Sama seperti cacing tanah, mengetahui bahwa itu bukan tandingan naga asli, jadi ia menghindari ujungnya yang tajam. Tidak. Bukan untuk menghindari tepi. Menghindari tepi berarti bersembunyi. Ini bukan gaya Bai Guanxing. Setidaknya, Bai Guanxing tidak perlu bersembunyi dari Qin Yichen. Saya melihat bahwa cahaya petir itu seperti benang sutra, berputar ke tubuh naga dari 9 naga biru laut yang biru. Dalam sekejap, saya melihat cahaya petir tiba-tiba muncul, membuat 9 naga biru laut biru semuanya terserap oleh cahaya petir. Changlong gemetar, dan tubuh naga, yang tak terhitung kali sebesar cacing tanah, hampir retak, dan sisik naga terbelah setiap inci. Tetapi pada saat hampir retak, Bai Guanxing tiba-tiba mengepalkan tangannya. Pada saat itu, 9 naga laut biru yang akan meledak semuanya berubah menjadi naga petir. Naga petir ganas, dan di antara gerakan, tubuh naga secara vertikal dan horizontal, membunuh ke arah Qin Yichen. Pada saat itu, Qin Yichen tiba-tiba mengalami pengkhianatan dan kemarahan dengan kekuatannya sendiri. Anda harus tahu bahwa beberapa saat yang lalu, ini adalah naga biru laut biru yang diubah oleh kekuatan supernatural dan kekuatan artefak kekaisaran laut biru. Tetapi pada saat ini, itu berubah menjadi 9 naga petir dan membunuh mereka semua. Ini untuk memberontak. Tidak. Bukan pemberontakan. Karena kekuatan ini telah diambil oleh Bai Guanxing. Kekuatan yang bukan miliknya ingin bunuh diri. Bagaimana bisa dianggap sebagai pemberontakan? Hanya saja serangan Bai Guanxing sangat mengerikan. Dia tidak membunuh kota Bihai Changlong. Dan saat dia akan dibunuh adalah saat termudah untuk menyerah. Segera, dia membalikkan yin dan yang. Dan dengan sinar kekuatan Lei Ze, dia bisa menyerahkan 9 naga laut biru. Ini membuat hilangnya kekuatan Bihai Changlong dan Lei Ze diminimalkan. Dan kemudian, kekuatan yang dikembalikan ke Qin Yichen secara alami adalah yang terkuat. 9 naga petir itu tirani. Kegilaan yang ganas lebih baik dari naga biru. Kekerasan lebih baik dari naga air. Karena ke-9 naga petir ini telah menggabungkan sinar kekuatan guntur.